Sword of Coming, episode 145. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Naiklah, kata Chen Pingan dari atas sumur. Tidak, jawab Cui Chan sambil menggelengkan kepalanya dari dasar sumur. Suara Chen Pingan terdengar tenang saat ia berkata, mari kita mengobrol baik-baik dan membicarakan beberapa hal dulu. Kita tidak akan langsung angkat tangan. Bagaimanapun, aku hanya punya sedikit kekuatan fisik, jadi bisakah aku mengalahkanmu, Cui Dongshan, dalam pertarungan? Aku menolak, tegas Cui Chan muda sambil menggelengkan kepalanya dengan sungguh-sungguh. Mengapa? Tanya Chen Pingan sambil mengerutkan kening. Saya takut panas, dan di dasar sumur lebih dingin, jawab Cui Chan dengan lantang. Chen Pingan menarik napas dalam-dalam sebelum berdiri. Ia mulai melangkah perlahan di sekitar sumur tua itu. Suara Cui Chan dengan cepat terdengar lagi dari dasar sumur, berkata, Chen Pingan, berhentilah berpura-pura. Meskipun kau tidak mengakuiku sebagai muridmu, aku mengakuimu sebagai guruku. Jadi aku tidak bisa menyerangmu dan tidak berani membunuhmu. Jika kau bersikeras melawan, maka akulah yang paling menderita. Lagi pula, niat membunuhmu sudah hampir memenuhi seluruh sumur. Jika aku masih berani menghajarmu, apa aku bodoh atau apa? Guru muda kekaisaran itu terkekeh sambil berbicara. Sambil berdiri di air yang beriak lembut, ia mengulurkan tangan dan mengusap-usap dinding sumur tua itu dengan jari-jarinya. Dinding itu dipenuhi lumut hijau tua yang halus dan dingin saat disentuh. Meskipun nadanya tenang, pikirannya sama sekali tidak terasa rileks. Malahan, ini jauh lebih menguras pikiran dan tubuhnya daripada berpura-pura menjadi kultivator yang sangat kuat di Istana Air Agung. Ini karena saat berjalan menembus air tanah menuju sumur, Cui Chan akhirnya menyadari untuk pertama kalinya bahwa Chen Pingan, bocah lelaki itu, benar-benar dapat mengancam nyawanya. Meskipun Cui Chan tidak yakin teknik mengerikan apa yang disembunyikan Chen Pingan, intuisinya selalu sangat akurat. Chen Pingan berjalan berputar-putar, namun ia enggan berbelit-belit dan berputar-putar dengan orang di dasar sumur. Apakah Anda dan Hakim Wilayah Wu Yuan diam-diam merusak peta-peta dari kantor Hakim Wilayah itu? Tanyanya langsung. Maaf, apa? Aku tidak bisa mendengarmu. Chen Pingan, apa yang kau katakan tadi? Aku tidak bisa mendengarmu dengan jelas dari sini. Teriak Cui Chan. Chen Pingan mengangguk dan berkata, kalau begitu, jawabannya iya. Hah, logika macam apa ini? Cui Chan langsung berteriak panik. Aku akan bertanya satu hal padamu, kata Chen Pingan. Apakah kau akan mencelakai Li Baoping dan yang lainnya? Cui Chan tidak langsung menjawab pertanyaan ini. Sebaliknya, ia membalas, percayakah kau dengan jawabanku? Tidak, jawab Chen Pingan tanpa ragu-ragu. Cui Chan menghentakkan kakinya karena marah dan meludah, lalu kenapa kau bertanya begitu? Chen Pingan tidak mengatakan apapun lagi. Cui Chan menajamkan telinganya dan mendengarkan dengan saksama, tetapi setelah beberapa saat ia tetap tidak mendengar apapun. Ia langsung panik, perasaan sedih berkecamuk di benaknya, dan raut wajah yang muram dan tragis muncul di wajahnya. Sialan, ini benar-benar kasus harimau yang diganggu saat berada di luar habitatnya. Jika kita berdua berada di Istana Air Agung, beranikah kau, Chen Pingan, bersikap begitu arogan terhadap siapapun di sana? Beranikah kau bersikap begitu arogan bahkan terhadap semut terlemah di tempat itu? Namun, sayang sekali Cui Chan berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan di mana ia terpaksa mengalah. Ia buru-buru menjulurkan lehernya dan berteriak, Chen Pingan, Tuan Muda Chen, Saudara Chen, Tuan Chen, Leluhur Chen. Kalian dengan keras kepala menolak untuk menjadi guruku, dan biarlah begitu saja. Namun, tidak ada permusuhan di antara kita, juga tidak ada keluhan, jadi bisakah kalian berhenti bertindak tidak masuk akal seperti itu? Sekalipun tidak ada ikatan guru-murid di antara kita, setidaknya kita bisa menunjukkan rasa saling menghormati sebagai sesama kultivator, kan? Akhirnya, ia berhasil mendapatkan respons dari Chen Pingan, yang berkata, saya berjanji kepada Tuan Qi bahwa saya akan menjaga mereka tetap aman dan membawa mereka ke akademi di negara Sui besar. Anak laki-laki berpakaian putih di dasar sumur terdiam sepenuhnya. Anak laki-laki bersandal jerami yang berdiri di samping sumur juga terdiam. Chen Pingan tidak pernah mempercayai Cui Chan, dan dia sangat berhati-hati terhadapnya sepanjang waktu. Cui Chan telah menyembunyikan motif tersembunyi sejak awal, dan tidak ada keraguan sama sekali tentang hal ini. Bahkan orang bodoh pun pasti bisa menyadarinya. Ambil contoh, pilihan mereka untuk menginap di penginapan Autumn Reed. Cui Chan telah menggunakan kuil Dewa Kota sebagai alasan untuk menyebutkan penginapan Autumn Reed.
Kata-katanya terdengar tulus dan bermaksud baik, tetapi sebenarnya ia telah menggunakan kultivasi Lin Souyi sebagai umpan selama ini. Bahkan, ia telah memanipulasi situasi sedemikian rupa sehingga Chen Pingan secara aktif meminta untuk mencari alamat lama kuil Dewa Kota. Setelah melewati Yefu Pass, perjalanan mereka menuju penginapan ini terasa jauh lebih mulus dibandingkan perjalanan bergelombang mereka sebelumnya. Lin Souyi telah berkultivasi dengan tenang sepanjang waktu, sementara Li Huai hanyalah seorang anak kecil yang selalu berbuat jahat. Meskipun Li Baoping tidak mengatakan apa-apa, gadis kecil itu jelas telah terluka oleh tindakan Su He dan Zulu. Terlebih lagi, Li Baoping adalah orang yang paling teguh menjalankan tujuan mereka, yaitu berkelana dan mencari ilmu dengan buku di punggung. Ia seringkali merenungkan pertanyaan-pertanyaan yang aneh dan ganjil. Dibandingkan dengan Lin Souyi yang sudah menjadi pemurni Qi dan Li Huai yang memiliki bakat luar biasa, Li Baoping jugalah yang paling berani menghadapi kesulitan dalam perjalanan mencari ilmu ini. Adapun Xie Xie dan Yulu, mereka adalah orang-orang yang diperkenalkan Cui Chan ke dalam grup, jadi mereka harus dipertimbangkan secara terpisah. Meskipun Chen Pingan selalu lebih sibuk daripada orang lain, ia bertanggung jawab atas makanan dan tempat tinggal mereka, ia tetap berlatih meditasi jalan selama perjalanan. Ketika ada waktu luang, ia juga berlatih meditasi berdiri untuk merawat tubuhnya dan memperbaiki kekurangannya. Namun, ada satu hal yang tak akan pernah dilupakan Chen Pingan, yaitu tugasnya untuk melindungi Li Baoping dan yang lainnya, serta membawa mereka ke akademi di negara Sui besar. Entah itu saat pertempuran melawan ular piton di Gunung Mejago, ancaman pembunuhan yang berbahaya di stasiun relay bantal kota Lilin Merah, jatuh ke dalam perangkap maut Nyonya Chu, atau perjalanan mereka melintasi pegunungan dan sungai di negara Pengadilan Kuning, ini adalah tugas yang tak pernah dilupakannya. Berdiri di bawah paviliun, Lin Souyi telah memberi peringatan kepada Chen Pingan sebelum pergi. Ia telah memperingatkan Chen Pingan bahwa Cui Dongshan sedang mencari materi darinya, yang belum tentu berupa benda fisik. Mungkin Cui Dongshan sedang mencari materi yang besar dan abstrak yang berkaitan dengan Dao Agung para kultivator. Li Baoping juga pernah menyebutkan sekilas bahwa Cui Dongshan sangat mahir bermain Go. Ia dan Lin Souyi bisa merencanakan beberapa langkah lebih awal, tetapi perhitungan Cui Dongshan jauh lebih mendalam dan berpandangan jauh ke depan. Bahkan, perhitungannya begitu jauh sehingga ia, Lin Souyi, Xie Xie, dan Yulu sama sekali tidak mampu memahaminya. Ketika Cui Dongshan bermain melawan mereka, kemungkinan besar ia sudah memikirkan pertengahan permainan sambil hanya meletakkan bidak pertama. Bahkan, mungkin saja ia sudah memikirkan akhir permainan. Setelah Lin Souyi pergi, Chen Pingan menatap sumur tua itu dan merasa seperti simpul di hatinya menjadi lebih kencang dan sulit dilepaskan. Saat Chen Pingan merenungkan hal ini, pikirannya tidak hanya tidak menjadi lebih jernih, tetapi malah menjadi semakin kacau dan berbelit-belit. Pada akhirnya, ia tidak punya pilihan selain melupakan pemikirannya tentang hal-hal rumit ini terlebih dahulu. Ia akan memulai analisisnya dari awal. Misalnya, dari waktunya di kota kecil, kota kelahirannya, atau sejak pertemuan pertama mereka. Saat merenungkan hal ini, Chen Pingan tiba-tiba teringat pada orang luar, hakim daerah Wu Yuan. Di mana ada hakim daerah, tentu saja ada kantor hakim daerah. Memang, asal-muasal tumpukan peta besar dan kecil yang dibawanya adalah kantor hakim daerah ini, bukan kantor Ruan Xiu. Chen Pingan kembali ke kamarnya dan mulai menatap peta-peta itu. Ia mempelajarinya selama 2 jam penuh. Meski begitu, ia masih belum bisa mengungkap kebenarannya. Namun, ia samar-samar bisa melihat jejaknya. Jika jejak pada peta yang berbeda digabungkan, panjangnya akan menjadi sekitar 3 meter. Jaraknya hanya 3 meter di peta, namun Chen Pingan dan yang lainnya telah menghabiskan banyak waktu dan menghadapi banyak kesulitan untuk menempuh jarak yang tampaknya pendek ini. Cui Chan mengangkat tangannya dan berkata, "Oke, aku takut padamu, aku menyerah, oke. Bolehkah aku bersumpah demi langit? Aku berjanji bahwa aku, Cui Dongshan, tidak akan menyakiti ketiga anak nakal itu, Li Baoping, Li Huai, dan Lin Souyi." Cui Dongshan. Chen Pingan ragu sejenak sebelum melanjutkan, "Apakah kamu berkata tulus?" Cui Chan menepuk dadanya begitu keras hingga Chen Pingan pun bisa mendengarnya dari atas sumur. "Percayalah padaku sekali ini saja." Tepat pada saat ini, sebuah suara renyah dan gembira terdengar dari kejauhan. "Paman Junior, tentu saja, Paman ada di sini." Seorang gadis kecil berjaket merah melesat cepat dari kejauhan dan berlari kencang menuju paviliun dengan suara mendesing. Dengan lompatan, ia melesat di udara sambil mengayunkan tangannya dengan ganas. Ia kemudian mendarat di depan paviliun dengan suara gedebuk, tubuhnya bergoyang-goyang.
Setelah mendapatkan kembali keseimbangannya, ia terus berlari kencang menuju sumur tua yang masih agak jauh darinya. Chen Ping'an sedikit tercengang, dan ia tidak tahu harus tertawa atau menangis. Namun, ia merasa ini akan menjadi sesuatu yang biasa baginya. Ia buru-buru menghampiri dan bertanya, "Ada apa?" "Tidak bisa tidur." Li Baoping segera berpura-pura bersikap dewasa dan mendesah, "Sia-sia itu mendengkur terlalu keras saat tidur." Chen Ping'an tersenyum dan tetap diam. Li Baoping langsung jujur dan berkata, "Baiklah, kuakui dia tidak mendengkur saat tidur. Aku terbangun karena mimpi burukku sendiri." Chen Ping'an berbalik dan melirik ke arah sumur sebelum menarik kembali pandangannya dan bertanya sambil tersenyum, "Mimpi buruk apa?" Li Baoping menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Sejak kecil, aku bermimpi hampir setiap hari. Namun, aku tak pernah bisa mengingat isi mimpiku. Aku hanya bisa samar-samar mengingat apakah itu mimpi baik atau mimpi buruk." Chen Ping'an menariknya ke paviliun untuk duduk. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Li Baoping terus berbicara tanpa henti, berkata, "Paman muda, kita sudah menempuh perjalanan hampir setengah tahun setelah meninggalkan kota kecil ini. Menurut peta, kita sudah lebih dari setengah perjalanan menuju tujuan. Waktu benar-benar cepat berlalu, bahkan lebih cepat daripada lariku, kan? Alangkah hebatnya jika negara Sui Agung berada di wilayah paling selatan benua Vial harta karun timur kita. Dengan begitu, aku bisa menyaksikan laut bersama Paman Muda. Paman Muda, Sungai Jimat Besi dan Sungai Bunga Bordir saja sudah begitu besar dan penuh air, jadi seberapa besar dan penuh air lautnya? Kudengar kakak bilang ada kota naga tua di sana, dan kalau kita melihat ke selatan dari tembok kotanya, kita bisa melihat ombak setinggi puluhan meter." Kedengarannya mengerikan, bukan? Chen Ping'an tersenyum dan menjawab, "Kita pasti akan menghabiskan banyak sandal jerami jika ingin bepergian ke tempat yang begitu jauh. Namun, tujuan kita saat ini adalah akademi di negara Sui besar. Kudengar gunung-gunung akan jauh lebih sedikit setelah kita memasuki wilayah negara Sui besar. Saat itu, kalian tidak perlu lagi memakai sandal jerami ini. Kalian bisa membeli sepatu bot yang lebih nyaman." Li Baoping melirik sandal jeraminya yang tebal dan kokoh sebelum mendongak dan berkata sambil menyeringai, "Kalau begitu aku akan membeli sepatu bot yang sama dengan Paman Muda. Aku hanya akan memilih ukuran yang lebih kecil. Ayo kita berjanji." "Apa? Kalian takut aku mempermalukan kalian kalau aku tidak pakai sepatu bot dan terus pakai sandal jerami ini?" goda Chen Ping'an. Mata Li Baoping terbelalak kaget, lalu berseru, "Wah, Paman Muda, sekarang kamu sudah tahu cara bercanda, ya?" Chen Ping'an tergagap saat mendengar ini. Li Baoping mengayunkan kakinya sambil duduk di bangku. Saat mendongak, ia tiba-tiba menemukan seuntai lonceng angin kecil tergantung di atap. "Paman Muda, aku selalu merasa guru kita sedang memikirkan kita," katanya tiba-tiba. Chen Ping'an mengangguk sebagai jawaban. Gadis kecil itu memejamkan mata dan menyandarkan kepalanya di pilar merah paviliun. Ia mendengarkan denting lonceng angin yang merdu. Seolah-olah hembusan angin musim semi terakhir di dunia sedang dengan lembut mendorong lonceng angin yang tergantung di atap. Ding-ding, ding-dong, ding-ding-dong. Li Baoping menunggu lama, tetapi lonceng angin tidak berdenting lagi. Ia melompat dari bangku dan berlari meninggalkan paviliun. Sambil berlari, ia tak lupa berbalik dan melambaikan tangan, berteriak, "Paman Junior, aku mau tidur lagi sekarang." Chen Ping'an tersenyum dan melambaikan tangan, lalu kembali ke sumur tua. Cui Chan tetap di tempat sepanjang waktu, tidak meninggalkan sumur dari dasar maupun naik ke atas. Terdapat pegunungan bergelombang di sebelah barat Kabupaten Longkuan, dan salah satu gunung di pegunungan ini adalah Gunung Tertindas. Saat ini, bawahan paling terpercaya dari Hakim Kabupaten Wuyuan, Fuyu, sedang mengawasi pembangunan kuil Dewa Gunung di Gunung Tertindas. Sebenarnya, Wuyuan mengirimnya ke sini karena Fuyu baru-baru ini terlibat pertengkaran dengan orang luar di kota kabupaten. Wuyuan ingin menghindari masalah tambahan di masa penting ini, jadi ia mengirim Fuyu untuk bersembunyi sementara waktu. Suatu malam, ketika bulan bersinar terang dan bintang-bintang hanya sedikit, pemuda dari ibu kota yang terlahir dalam keluarga berpengaruh namun berakhir sebagai pejabat rendahan itu berjalan sendirian menyusuri jalan setapak pegunungan. Ia berhenti ketika melihat sosok asing yang sedang mendirikan bangunan bambu di Gunung Tertindas. Ketika orang itu melihat Fuyu, dia tersenyum dan bertanya, "Bukankah seharusnya murid guru kerajaan Cui, hakim daerah yang terhormat Wuyuan, yang mencariku?" Ekspresi Fuyu tenang dan acuh tak acuh saat ia menjelaskan dengan terus terang, Wuyuan adalah bidak catur yang ditanam yang mulia di samping guru kekaisaran. Sementara itu, akulah bidak catur yang ditanam guru kekaisaran di samping hakim daerah. Penampilannya yang tampan, sikapnya yang berwibawa, ekspresinya yang dingin,
dan cara bicaranya yang angkuh sangat kontras dengan sikap Fu Yu yang lembut dan anggun di kantor hakim daerah. Fu Yu mengulurkan tangan dan membentangkan telapak tangannya setelah mengungkapkan rahasia besar ini. Orang yang satunya mengambil bidak go hitam dari telapak tangan Fu Yu dan memberi isyarat agar ia duduk di kursi bambu di dekatnya. Senyumnya berseri-seri saat ia berkata, "Saya mengerti. Jadi, salah satu dari kita meminta harga yang sangat tinggi, sementara yang lain berusaha mendapatkan tawaran yang sangat menarik. Berdiri di bawah angin sepoi-sepoi di bawah sinar bulan yang cerah, kita berdua akan mengejar keuntungan pribadi tanpa malu-malu." Fu Yu mengangguk sambil menatap pria yang dulunya adalah dewa resmi Gunung Utara Negara Air Ilahi. Ia tidak marah dengan ejekan Weibo, dan raut wajahnya tetap tenang saat ia duduk di kursi bambu kecil. Ia berbalik untuk melirik bangunan bambu yang belum selesai. Bangunan bambu itu tidak besar, namun pembangunannya masih belum mencapai setengahnya, bahkan setelah sekian lama. Ini karena Weibo tidak mempekerjakan satupun pemuda kuat dari kota kecil itu. Ia juga tidak mau menghubungi kantor hakim daerah Kabupaten Longkuan untuk meminjam tahanan dari klan Lu. Sebaliknya, ia memilih untuk melakukan semuanya sendiri. Saat ini, hanya Gunung Downtroden dan beberapa gunung lainnya yang masih terbuka untuk umum. Para penebang kayu dan penduduk kota kecil masih bisa memasuki Gunung Downtroden untuk menebang kayu bakar. Sementara itu, gunung-gunung lainnya sibuk membangun tempat tinggal besar di bawah bimbingan berbagai dewa dan makhluk abadi. Gumpalan debu mengepul dari gunung-gunung ini setiap hari. Konon, terdapat gua tebing yang sangat dalam di Gunung Downtroden. Di dekat gua ini, kita bisa melihat parit-parit raksasa yang terbentuk oleh tubuh raksasa dan berat. Menurut para pejabat dan penduduk kota kecil yang bertanggung jawab membangun kuil Dewa Gunung di Gunung Downtroden, banyak dari mereka pernah melihat ular piton hitam yang tubuhnya setebal sumur. Ular piton hitam ini seringkali merayap ke sungai untuk minum, dan tidak akan mundur ketakutan maupun menyerang dengan liar ketika melihat mereka. Sebaliknya, ia akan merayap pergi dengan tenang setelah minum sepuasnya. Weibo telah membuat kipas bambu yang indah dan elegan untuk dirinya sendiri, dan dia dengan lembut mengibaskannya maju mundur sambil duduk bersila di atas kursi bambu. Musim panas ini hampir tidak pernah terasa panas terik, dan musim gugur sudah di depan mata. Hal ini mengejutkan banyak orang. Seperti halnya gadis kecil berbaju merah dari Fortune Street yang gemar bermain engklek menggunakan kotak-kotak yang digambarnya di lantai dengan arang, seolah-olah musim langsung loncat dari musim semi ke musim gugur. Fu Yu ragu sejenak sebelum mengganti topik dan berkata, "Meskipun kita berasal dari kubu yang berbeda, harus kuakui bahwa Tuan Wu adalah orang baik yang juga akan menjadi pejabat yang baik di masa depan." Weibo memasang ekspresi meremehkan sambil tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, dia harus tetap hidup dulu." Ekspresi Fu Yu menjadi muram. Weibo sengaja mengabaikannya, dan ia melambaikan kipas bambunya pelan. Angin gunung menerpa tubuhnya dengan lembut, membuat cambangnya berkibar-kibar lembut di udara. Ia benar-benar tampak lebih suci daripada dewa. Suara Weibo terdengar malas saat ia melanjutkan, "Tidak banyak lagi yang bisa kuberikan padamu saat ini. Bagaimana kalau kau beritahu aku apa yang bisa kuharapkan sebagai balasannya dulu?" Fu Yu menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab, "Kau bisa menjadi dewa resmi Gunung Utara Kekaisaran Li Besar." Ekspresi Weibo tetap tenang saat ia tersenyum tipis dan berkata, "Kalau tidak salah, dewa resmi Gunung Utara tidak terluka setelah pertempuran besar itu. Kaisar Kekaisaran Li Agung tidak akan melucuti status dewa dari orang sepenting itu dengan cara yang begitu mudah, kan?" Fu Yu merendahkan suaranya dan menjawab, "Sebelumnya, Kaisar pernah mengusulkan untuk mempromosikan Gunung Yundun menjadi Gunung Utara Kekaisaran Li Agung, tetapi rencana ini ditunda setelah beberapa waktu. Namun, belakangan ini ada beberapa perkembangan baru, dan Kaisar telah memutuskan untuk mengambil langkah berani di bidang ini." "Benarkah?" tanya Weibo. "Benar," jawab Fu Yu sambil mengangguk. "Bukankah ini agak terburu-buru?" tanya Weibo sambil tersenyum geli. "Apalagi negara Sui Agung, Kekaisaran Li Agung bahkan belum berhasil menaklukkan negara Istana Kuning. Namun, kau sudah berencana menempatkan Gunung Utara di wilayah paling selatan Kekaisaran." Fu Yu memilih untuk tetap diam, menutup mulutnya rapat-rapat dan dengan tegas menolak berkomentar sembarangan terhadap keputusan Kaisar. Weibo menyimpan kipas bambunya dan merenungkannya cukup lama. Akhirnya, ia berkata dengan penuh emosi, "Kekaisaran Li Agung benar-benar telah memberikan tawaran yang tak tertahankan kepadaku." Ia berdiri dan mengetuk-ngetukkan telapak tangannya dengan kipas lipat bambunya. Lalu ia berbalik dan melirik bangunan bambu itu. "Haha, kaisarmu memang punya penglihatan yang tajam. Aku, Weibo, adalah seseorang yang selamat dari serangan Aliang dan masih bisa melompat-lompat dengan tubuh yang sehat. Karena itu,
Aku secara alami lebih dari memenuhi syarat untuk menjadi dewa resmi Gunung Utara. Akhirnya, dia menatap Fuyu dengan mata menyipit dan berkata, baiklah, kau bisa mengatakannya sekarang. Katakan apa yang kau inginkan dariku. Pada saat ini, Weibo bukan lagi penguasa gunung berambut putih yang muncul di hadapan Chen Pingan dan yang lainnya di dataran tinggi batu di Gunung Gotabel. Dia juga bukan pemuda tampan yang membawa kotak kayu hitam kuning yang indah itu di tangannya. Dia juga bukan orang menyedihkan yang telah berpapasan dengan gadis muda itu di jalan setapak pegunungan. Fuyu merasa sedikit gugup saat ini. Ini karena pria di hadapannya kemungkinan besar akan menjadi dewa formal terkuat di benua Vial Harta Karun Timur di masa depan, dewa formal Gunung Utara. Bukan salah satu yang terkuat, tapi yang paling kuat.